mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, siapa yang dimaksud ketika dikatakan oleh Yesus, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula? Saya ingin tanya, orang yang dimaksud di sini orang Farisi atau orang Arab? Farisi. Paulus, Farisi. Farisi. Orang Farisi. Siapa yang mengaku bertobat? Paulus. Siapa yang menuju ke Damsyik padang gurun? Paulus. Siapa yang termasuk angkatan jahat? Paulus. Siapa yang termasuk tidak setia? Paulus. Mau bukti bahwa dia tidak setia? Mau. Ibrani 6 nomor 1, coba baca. Ibrani 603. Oh, hilang. Oh, ini nomor 1. Setelah pada zaman dahulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi nggak boleh lagi ke Allah kan? Iya, nggak boleh lagi paling. Kan? Nggak boleh disuruh berpaling kan? Nah sekarang baca Filipi 3 nomor 8. Kenapa disuruh berpaling ya? Ya anda setia dia. Oh. Angkatan tidak setia. Coba baca Filipi 3 nomor 8. Baca, Bun. Bunda Rasmi. Bunda Rahma. Walah, di mute. Merah itu senjata. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuanmu, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah. Waduh, dianggap sampah ini supaya aku bahasa Yunaninya apa Kristus. situ? Sampah itu apa? Tunggu. Ayo. Filipians 8. Kotoran. Apa bahasa Yunaninya? Sampah bahasa Yunani itu Edwin Huta Barat. Bukan. Ada Rion. Sikibala. Sikibala. Artinya apa? Tinja. Oh, alat. Lebih hancur lagi nih. Ini Bang Koles ada tamu ini, pengikutmu Oten apa Kristen? Iya. Coba lihat di sedikit lagi, Bang. Coba lihat di Ulangan 6 nomor 1 Halo sampai nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Bunda Rahma, terus Mahadewa, ya. Yonatan. Muslim Bang. Ya cuma ngasih tahu doang buat abang-abang. Kalau yang dulu yang pernah disadatin sama Mahadewa itu yang atas nama Bang Lata itu meninggal dunia, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Iya. Siapa? Yang Muhammad Atta yang dulu anak domba itu meninggal dunia. Anak domba. Siapa itu? Iya dulu ada yang kalau nggak salah dia syahadat 2020 atau 2021 lupa saya pokoknya. Bisa di zoom itu. Aja, cuman yang dia Mualaf ingat ya? cuma satu doang. Enggak, dia mualafnya di TikTok. Waktu dia di itu apa namanya? Waktu dia koma itu pas ditabrak itu kan waktu dia terlantar katanya dia ceritakan sama kita di sini di asrama komplek gitu tuh sampai dia jalan kita ketemu gitu. Maaf sangat kita mau beda gitu cuman ya mau gimana lagi saya cuman masuk katanya saya mau cek Bang Zuma minta tolong. Ya udah minggu kemarin jam 10 pagi udah langsung. Ke Dewa nggak ada kabar itu. Nah, iya itu makanya kan Ini abang kabarnya tahu dari yang tahu siapa itu pernah dulu. ini abang kabarnya tahu dari mana Bang?
Kan saya kenal sama dia itu, saya ikutin dia terus apa namanya, pernah berteman juga, tapi karena HP-nya juga hilang, cerita semua tentang apa namanya kehidupannya kayak gimana, katanya saya Enggak, bukan kehidupannya. Abang tahu dia meninggal dari mana? saya kan ini deket kan, saya di dalam, nah dia di luar. Ada buktinya nggak, Bang? Aduh, nggak ada bang, cuman Susah kalau gitu, mana Bang. ya mau. Tapi jam 10 meninggal langsung sorenya itu, soalnya kepar juga bang. Itu, aduh nggak bisa cerita saya bang. Ini. Ya makanya saya Kenapa? Sakit apa dia? Ya kalau misalkan tahu benar, ya ketabrak udah dia, Bang. kita doain. Sakit apa? Sakit apa? Sakit dia? tabrakan. Tabrak. Oh, tabrakan. Iya, Enggak dia pokoknya ketabrak di mana mungkin, katanya dia ketabrak di flyover sini nih, yang sampai Katanya tuh kata siapa? yang di flyover, Kata yang di flyover. apa namanya, yang ke gudang garam. Dia mungkin nyebrang atau gimana gitu. Nah, Antum dapat kabarnya dari siapa? Saya dengar kabar dari masyarakat. Katanya itu Nggak jelas juga informasinya bang, kalau menyampaikan berita itu yang akurat. iya, ya masalahnya itu cuma saya taunya cuma pengen apa namanya, pengen dikabarin buat semua teman gitu. Jadi sebelum, tapi nggak tahu cerita yang sebenarnya juga, saya cuma masih ngambang-ngambang gitu. Cari tahu dulu bang, jangan sampai kita salah mendoakan bang. Iya. Cari tahu dulu sama abang ya, yang pasti. Ya itu kan nggak waktu boleh seperti yang itu, pernah nggak boleh. kalau nggak salah itu dia minta pokoknya Iya, cari tahu dulu bang. Cari tahu dulu. Kau juga bawa informasi nggak jelas. Mohon maaf, cari tahu dulu baru. Udah ada kepastian barulah gitu. Kau juga nggak tahu dapat info dari mana tuh? Nggak, saya juga nggak percaya ini pengikutmu ini Muslim, saya nggak percaya, Bang. Bang, nggak usah nyamar-nyamar, Bang, nggak usah, Bang. Nggak usah, Bang. Enggak bang. Nggak usah nyamar-nyamar di sini, Bang. Nggak usah ngadu domba kayak gitu, Bang. Nggak usah. Kenapa? Bang Adi, kalau mau diselesaikan, selesaikan. Ini oten. Saya tahu ini oten. Udah. Ya udah, apa selain itu apa lagi yang mau disampaikan, mau diskusi apa tidak bang? Nggak, kita tes saja ya. Kalau ente muslim ya, boleh ya kita Oten, tes. Bang Dewa, oten. Nggak usah dites, oten. Saya tahu oten. Biarin aja dites dulu, coba. Ya, pengikut boleh ya. Itu fotonya biasanya yang pakai foto kayak gitu itu ini Kristen kawan. Dia. Coteng. Itu nama emailnya juga Jalur Tuhan Terbaik. Nama akunnya juga pengikutmu itu identik dengan Kristen juga sih. Tapi nggak apa-apa, beliau kayaknya masih anak-anak ini, masih mau Iya. belajar. Kenapa fotonya patung? Boleh kita tes ya. Kalau ente muslim ya. Ente muslim kan? Ente muslim? Woi, pengikut ente muslim? Hah? Ente muslim? Iya. Baik, coba bacakan Al-Fatihah untuk kami. Aduh, nggak tahu itu bang, maaf. Ya, udah tahu gua, emang udah lama gua tahu lu. Ya Allah, ya Robi. Saya nggak pernah minta orang, saya kalau oten, kalau muslim. Saya tahu lu. Ai, niatnya aja udah nggak bagus. Abang mau koin toh bang? Abang mau koin. Kenapa Naik ke sini, kok nggak tahu nyamar-nyamar, Al-Fatihah? seolah-olah pengen menyumbang untuk kematian orang itu atau gimana? Abang mau koin? Kalau mau koin ngomong bang. Iwan Pilah, ada yang punya mawar satu nggak, lemparkan kepada pengikut. Apaan sih? Nggak, ente mau koin. Nah tuh dikasih sama umat muslim ya. Enggak, Tuh enggak mau. dikasih, alhamdulillah. Enggak, Bang Askas, saudara makasih ini banyak ya. Kristen, mungkin Kristen. Tidak apa-apa bang, aku aja Kristen, tidak masalah. Kami Islam itu mengasihi siapapun yang datang ke sini, mau yang mereka mau belajar, mereka yang mau bertanya, bahkan penghujat pun kalau naik ke sini kita layani. Udah, poinnya udah. Jadi kalau saudara ini kemudian, Enggak usah gitu. iya, Ya. jadi kalau saudara mau belajar, mau bertanya-tanya tentang Bible, mau bertanya tentang Al-Quran ya silakan. Tapi jangan
Islam ngaku Kristen atau sebaliknya, nggak boleh. Bilang aja saya Kristen bang, saya mau belajar gitu, atau saya Kristen mau belajar Islam, atau saya Islam mau belajar Kristen. Minta sumbangan ini bang, yang jelas minta sumbangan. Minta sumbangan ya. Baca Al-Fatihah Kalau mau nggak bisa. sumbangan, Aduh. DM ke saya. Soalnya saya bantu. Astagfirullahaladzim. Dipikirnya nggak bakal ketahuan kali. Sudah cukup. Ya inilah ya, yang dikatakan Kristen itu benar-benar sesuai dengan apa yang Bang Juma Bingung katakan. aku. Nah, dia sudah bingung tuh, udah masuk Islam ini nanti. Iya, kenapa? Dong. Kita beda. Bukan dong, boti banget sih ngomongnya. Kita beda, ya kan? Kita beda. beda. Oke, kita beda. Pengakuannya udah. Jangan menekan. Kau yang nipu-nipu, Bang. Kau nipu, Iya. Bang. Orang-orang kayak lu tuh, bang, pasti ketahuan bang. Gak usah bang, gak usah kayak gitu bang. Golongannya RK sama Elia ini jangan menekan. Gua itu tiap malam dari room ke room loh, dari room Oten ke room Oten, tahu bang. Enggak, niat ente kesini mau diskusi atau enggak ini? Kalau nggak mau niat diskusi, kita buang. Kalau mau diskusi, ayo. Mau bertanya, mau ditanya, mau diskusi, mau debat, silakan. Hah? Ah, panas aku. Dia panas loh pasti. Aduh, Bertanya, gua bakal- bertanya aja, bertanya tentang Bible bisa, bertanya tentang Al-Quran juga bisa, tanya tentang Islam, silakan. Tapi akui bahwa saya Kristen bang, cuman sudah nggak pede lagi beragama Kristen karena ternyata selama ini saya menyembah bintang timur, dan gitu. Iblis. Ah, panas, sumpah. Ah, Panas? Iya. Nanas katanya nanas. Abang punya kulkas, masuk dulu ke kulkas bang ya. Iya, yuk, mari kita belajar yuk. Mau nanya apa, adik siapa namanya? Siapa? Marta. Oh Marta, ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Lah baca. Tapi Gurunda di Bible ada ayatnya ya, mereka itu harus berdusta, harus ngibul ya Gurunda. Filipi 1:18. Bacain Bunda Rahmat tuh. Kalau dengan dustanya Paulus, kebenaran Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimiku? Ajaran Paulus tuh. Takia Korintus. Ada juga tuh di mana dosa bertambah banyak, di situ kemuliaan Tuhan akan bertambah. Wih. Enggak, Ada gue pernah tahu baca bang deh. ini bang. Bang, gue tahu ini orang niatnya memberitakan kematian, dia Kristen, dia pengen koin bang, pengen koin dia, pengen dapat sumbangan. Dapat tuh Intinya 159 tuh. Bisa beli Alhamdulillah permen. ya. Bisa beli sabun ente buat coli besok gitu. Coli. Baik, Bang Dewa izin pamit ya kepada semuanya. Betul kata Bang Juma, ternyata Oten itu ketika mengimani yang namanya Kristen itu harus mati dulu akalnya. Kenapa? Sebab di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 tidak, jangan Tuhan begitu. itu sebentar Mahadewa, ya. bukan begitu konsepnya. Nah, mulai Bang ketahuan Bang. Enggak, Dewa mau izin pamit ya, mau izin pamit. Jadi konsepnya Nah. gimana? Bang Dewa izin pamit aja tuh Bang ya. Udah. Iya, nggak apa-apa. Baik, Dewa izin pamit semuanya. Terima kasih Oke, banyak. makasih. Bang Sadeli, terima kasih. Udah. Bang Juma, Bunda Rahma, Bang Iya, Kian Santang, Bang. Andi Celebes, Para Esther, sama Jonathan Antar. Ya siap Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ternyata tidak sukses kau mau ngibul ya. Selebes itu bukan celebes. Bertanya aja lu Bang, bertanya aja lu. Insya Allah Gurunda bisa jawab. Bertanya aja Bang. Silakan bertanya. Saya mau dengar pembahasan tentang Bible dulu dari semua, yang terutama dari Bang Zuma, terus Nathan Nandar, terus Hendrik, yaitu Hendrik. Tony Hendrik siapa bro? Hendrik Sihaan. Hendritan.
Henry Cebes itu. Cepes ya, cepes. Handi Bang Handi. Iya. Itu yang Dibahas tentang Tuhanmu Lucifer Bang. Nah itu. Tahu kau dengar itu dia mantan apa? Mantan pengikut Yesus ya. Sudah berapa lama ini ndak ke gereja? Masih rajin? Masih Oh, taat beribadah. di gereja mana? Yakobus. Iya. Mana? Usia berapa tahun sekarang adek ini? 27. 27. Sudah Berarti tua. pengetahuannya udah matang dong tentang Kristen ya. Enggak, tanya dulu, jangan kasih dulu Bang Juma. Tanya dulu belajar bahasa Indonesia di mana. 27 ngomong tuh yang lantang kenapa? Pengikut kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Di Indonesia lah. Masa di Bang Hendi nggak mungkin kah? Kau ini lemah. Tulang lunak ya suaranya ya Bang. Tapi nggak apa-apa lah buat. Lo mendingan gini aja lah bro. Lo nanya-nanya ge. Bro, nanya apa? Mau dengar pembahasan bertiga kalian itu yang kali The Handy, Yonatan sama Bang Juma itu tentang apa yang ditahu tentang Bible semua itu. Apakah dibaca semua? Dibaca Gang. Bang Juma, belum lancar bahasa Indonesianya Bang Juma. Iya. Jadi selama ini diajarkan di gereja adik ini menyembah anaknya Tante Maria gitu. Tuhan. Hah? Jadi anaknya Tante Maria itu Tuhan? Udah tahu. Intinya kita gereja itu ya buat ikutin. Kenapa Iya. emang nggak sunyi kurasa? Jadi yang dilahirkan Tante Maria itu Tuhan? Tidak tahu. Kok nggak tahu sih? Tidak diajarkan kita gitu. Karena saya Tadi katanya Tuhan. ya kita menyembah Tuhan Tuhan yang mana? yang ada di gereja. Siapa namanya? Tidak tahu lah. Coba ikut makanya setiap minggu biarnya nggak tahu. Masa usia 27 tahun kemudian dia nggak tahu Tuhan yang disembah siapa? Gimana sih? Siapa ya? Tuhan siapa ya? Yesus, bukan Yesus. Iya dong. Nah, Tuhan kamu Yesus itu kalau misalnya dia lagi berjalan tiba-tiba ada longsor kena batu kepalanya, pecah nggak kepalanya kira-kira? Tidak. Kenapa bisa? Ya karena dia bisa jaga diri. Nah, buktinya waktu dia ditombak lambungnya bocor. Tapi kan dia tidak ada bantuan. Ya artinya kalau dia tidak sengaja, dia nggak tahu ada batu jatuh dari ketinggian kena kepalanya, pecah nggak kepalanya tuh? Oh, pecah. Pecah. Bisa mati nggak kena ketimpa batu kalau hancur kepalanya? Iya kalau Tuhan ya kalau disebut Tuhan lagi dong. Kalau Hah? Tuhan Kalau Tuhan mati. ini Kalau dia kena kepalanya, pecah kepalanya, pendarahan, habis darah, mati nggak? mati. Nah itu disifati Tuhan nggak seperti itu? Bisa mati, kena kepalanya batu. Kenapa? Kalau ada Yesus pecah kepala, pendarahan, tidak ada PMI, kekurangan darah, mati dia, bisa kan mati? Mati ya karena Mati. pecah kepala kan. Nah kalau seperti itu apakah masih bisa dikatakan Tuhan kalau mati?
Nggak tahu juga sih. Bingung pertanyaan Bang Juma. Bingung. Iyalah, sederhana kan untuk jadi waras itu. Nah, kalau Yesus itu kan punya gigi, kan tumbuh giginya, bertumbuh kan? Benar gak? Nah, kalau dia tidak pernah sikat gigi selama 1 tahun, ompong gak giginya? Pastilah kegerogoti sama ulet gigi. Masih bisa nggak dia kemudian mengunyah keju kalau ompong? Bisa dimut-mut. Diumut aja. Kalau jambu biji bisa nggak dia gigit sama dia? Apa? Jambu biji, jambu gelutuk. Tidak, kan keras. Gusinya berdarah kalau dia gigit. Tidak, cuma nggak bisa gigit aja. Tidak berdarah. Dia nggak makan. Berarti bisa nggak disebut Tuhan kalau punya kelemahan kayak begitu? Bingung, Bang Juma gitu Tiba-tiba dia naik motor, ya, lalu kemudian dia nabrak portal, kena matanya, keluar biji matanya 2. Kira-kira masih melihat? Buta. Nah, bisa nggak ada Tuhan buta matanya? Aduh, apa lagi nih Tuhan? Yesus. Pertanyaan lagi Tuhan Yesus. Kalau misalnya Yesus itu makan cendol basi, pasti kena sakit perut, betul? Betul. Bisa nggak kena diare? Tergantung kalau fisiknya kuat. Nah, kalau misalnya tidak kuat fisiknya, diare kan? Nah, kalau tidak ada air, gimana caranya cebok? Pakai batu. Pakai batu, pakai pasir. Nah, kalau sudah terlanjur celananya kena, sementara nggak ada pakaian lain, nggak ada celana lain, jadi ketika lewat di banyak orang, apa yang dilakukan oleh orang banyak? Ya diketawain lah, ganti baju celana. Orang jadi sengau semua karena tutup hidung kan? Pasti. Nah, bisa nggak disifati Tuhan kayak begitu? Aduh, Bang Suma, jangan gitu dong. Bingung aku, bingung. Ya kalau kamu mati gak ada, gimana ceritanya? Ternyata bukan Tuhan yang kau sembah. Karena Tuhan tidak mungkin kayak begitu, nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mensifati sifat seperti itu. Dan itu terjadi kan? Dia kelaparan, dia ketakutan, dia was-was, dia tidur, dia lapar, betul? Betul. Nah, gimana dong? Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang lakban mulutnya dan hidungnya dari belakang, bisa nggak dia bernapas? Matilah. Mati. Nah, mati kan? Itu yang kamu sembah. Astaga, Tuhan Yesus, jangan gitu dulu. Itu yang saya tanya. Nah, kalau tiba-tiba banjir, ya, yang kamu sembah itu tidak tahu renang, gimana? Hanyut enggak dia? Gimana? Kalau dia nggak tahu renang, hanyut enggak? Tenggelam enggak? Hanyut, tenggelam. Mati enggak? Kalau ada pegangan buat itu buat nyelamatin diri. Nah, mau nggak kamu tuhankan selamanya yang kayak gitu-gitu? Astaga, Bang Juma, beda kita ya, kita beda. Kenapa bisa? Kita beda. Jadi ya, jadi jangan disemain dong, jangan digitu-gituin dong. Itu fakta kan? Itu fakta karena dia adalah 100% manusia. Maka sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang kemungkinan bisa kemudian dialami manusia, bisa pun dialami dia. Betul atau tidak? Benar tidak? Betul tidak? Betul kan? Nah, andai saja dia hidup di zaman yang masih kuno, yang ada baru sepeda kumbang, kira-kira kalau dia itu mau pergi jarak 5 kilo, dia naik apa?
naik mobil lah atau sepeda motor. Belum ada mobil, baru sepeda kumbang. Maka dia naik apa? Enggak ada kuda, yang ada cuma sepeda kumbang. Maka dia menggunakan apa? Ya, sepeda kumbang. Nah, cobalah bayangkan Tuhanmu naik sepeda kumbang. Bagaimana kalau kecepatan 100 per jam, tiba-tiba bocor bannya, menjadi peleknya jadi angka 8. Kayak mana itu ceritanya? Atau kamu bayangkan pelek sepedanya karena masih zaman kuno, belum ada pabrik pelek, peleknya itu segitiga. Gimana ceritanya itu Tuhanmu di atas sepeda dengan pelek segitiga? Keteprak, 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 keteprak. Iya, kedunjat-dunjatan. Nah. Kayak orang pincang. Gimana itu kalau sudah kayak gitu? Itu masih pantas dituhankan. Masih belum terbuka otaknya. Aduh. Bang Cuma ya. Aduh, gitu dong. Bang Cuma. Iya. Ini kan Tuhanmu 100% manusia, Bung. Tidak. 100% manusia kan? Berarti keadaan-keadaan seperti mana? Loh, yang dilahirkan Maria apa? Ya anaknya. Apa itu anaknya? Manusia atau bukan? Manusia. Ya manusia. Berarti hal-hal yang kemungkinan terjadi pada diri manusia itu juga bisa dialami oleh Tuhan Anda, betul? Betul sih. Nah, betul. Masih mau menyembah yang kayak gitu? Masih. Berarti Anda itu punya kekurangan. Masa makhluk yang naik sepedanya peleknya segitiga, Anda masih mau sembah? Kira-kira kalau dia waktu bayi tidak dinetein ibunya, apa yang terjadi? Yang oe nangis. Nangis. Kalau tidak disusui selama setahun, kena gak busu lapar? Iya. Nah, itu yang kau mau sembah? Astaga, tidak. Hah? Tidak. Berpikirlah. 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 Apakah pantas kemudian yang kayak begini itu dijadikan Tuhan? Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada manusia yang mau mempertuhankan yang kayak begitu? Coba. Tapi ya tetap aja aku mah ini Bang Juma, pendirianku tetap. Kalau misalnya dia pada usia 10 tahun, terjadi pada masa itu musim kelereng, dia main kelereng, habis itu celananya robek pas bagian tengah, duduk dia mau petik kelereng, apa yang keluar dari celana yang robek itu? Pidong. Hah? Pidong. Pidong. Iya, bagus kalau dua-duanya keluar. Kalau cuma satu, menyala. Udahlah sempit lubangnya, keluar lagi dia, menyala bijinya. Nah, belum lagi tarik resletingnya. Jangan itu Bang Juma. Astaga. Makanya mikir. Apa yang zaman modern ini dituhankan yang kayak gitu-gitu? Ya kan karena apa ngikut ya. Tetap Sekarang coba Anda bayangkan yang sering ditayangkan di film-film atau di gereja-gereja, pakaiannya dia, rambutnya dia, ketika dia disalibkan kemudian benar nggak bajunya sobek-sobek? Betul nggak? Iya itu. Kalau tampilan kayak begitu kamu temukan di pinggir jalan berjalan, itu kau anggap apa? Patung. Dia berjalan, maksudnya tampakan kayak begitu, bajunya sobek-sobek, gondrong. Hah? Orang gila. Kamu yang bilang bukan aku loh. Astaga, kejebak. Oh Tuhan Yesus. Bukan aku. Bang Juma ya. Tahun 2024 masih mau menuhankan sosok kayak begitu. Astaga Tuhan. Bang Juma ya.
Begitu mengejebak orang Bukan jebak orang. Ini saya sedang berbicara dengan alam sadar Anda, direspon oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar Anda itu yang kemudian merespon pertanyaan saya. Ketika pada keadaan itu dibawa pada zaman sekarang, lalu dia berjalan kemudian, nah maka Anda sendiri yang telah menjawabnya, bukan saya. Aduh, tidak terima tadi dibilang orang gila Nah, itu yang bilang, bukan saya kok. Ada nggak saya bilang orang gila, teman-teman? Nggak ada, dia sendiri yang bilang. Tidak. Tapi Oh Bang tidak Juma kok, tadi mama mencoba. mati Mija. Bang Juma awas kau kita berdua besok kita debat sampai mati Masih mau kau datang besok. Jadi besok hari Minggu masih mau ke gereja. masih Menyembah siapa? Tuhanku lah, Siapa namanya? Yesus dong. Nah, kalau dia hidup di zaman sekarang, dia sama seperti orang. Tidak. Aduh, parah ini, parah. Jadi manfaatnya kita berdiskusi kayak begini. Besok hari kalau kamu ketemukan anak miskin di jalanan, main kelereng, celananya robek, mohon segera ke pasar belikan celana, suruh ganti celananya, ya. Jangan sampai bijinya kelihatan. Oke? Bang Juma awas kau jangan mengolok-olok Tuhanku yang Bukan hidup, saya udah. mengolok-olok. Gila, Tadi Anda mengatakan kalau dia gondrong, pakaiannya kayak gitu, berjalan di zaman sekarang, maka Anda mengatakan dia sebagai orang gila. Supaya itu tidak dituduhkan ke dia, setiap Anda menemukan orang gila, segera cukur rambutnya dan belikan baju baru. Oke? Oke? Tidak. Supaya yang berpakaian kayak begitu dan berparas kayak begitu cuman Tuhan Anda aja, jangan ada yang lain. Gitu loh. Aduh, garu-garu kepala tuh Bang Juma Mati aja. Garu-garu kepala gara-gara disebutin dijebak tadi itu kayak orang gila. Itu diulang lagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya bukan mau mengolok-olok, saya hanya menyadarkan supaya otak kirinya itu berfungsi. Hanya orang yang berakal yang bisa meninggalkan keadaan itu. Kalau Anda tidak menggunakan akal sehat, Anda hanya menggunakan dogma, maka selamanya Anda akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi ingat, saya tidak maksa. Tidak kemudian memaksa Anda untuk meninggalkan, tidak. Saya hanya mengajak saudara saya ini berpikir. Percuma situ ganteng, cakep, banyak disukai orang. Tapi kalau miring kayak begini, mau gimana? Percuma kan? Percuma kan? Bang Juma Iyalah. tidak kah? Normal kita Iya, kalau Anda normal, faktanya orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Tidak. Jangan Iya kan? bilang orang gila, jangan bilang orang gila. Saya tanya sama Anda, orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Iya sih. Sedangkan di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Coba sosok baca. ya. Coba Markus 5 itu coba baca. Saya bacakan. Coba dibaca Ya, baca ya. Markus berapa tadi? Markus berapa? 5 Ada apa di Markus 5 itu? yang Bang Juma bilang tadi. Oh, saya yang bilang. Bukan situ yang bilang. Saya menyimak Oh, gitu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika orang tadi yang kerasukan setan tadi melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang tersebut mendapatkan Yesus dan sujud menghormat menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Poinnya.
Poinnya di nomor 15. Ya, dikatakan begini. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tadi waktunya itu gila. Itu datang Tadi Yesus ke Tuhan, tadi itu memohon biar setannya dikeluarin. Itu maksudnya. Tadi pada saat dia gila dia menyembah siapa? Kenapa? Tadi ketika dia gila dia menyembah siapa? Yang menyembah Tuhan Yesus lah buat dikeluarin tuh yang. Pada saat dia gila dia menyembah Yesus, betul? Oh iya ya. Aduh Bang Juma janganlah. Pada saat dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang yang hari ini Anda temukan masih menyembah Yesus adalah orang gila. Bukan saya yang bilang, kamu yang bilang. Astaga, Tuhan Yesus dijebak lagi. Tidak. Anda yang mengatakan, bukan saya. Oh, tidak. Coba baca nomor 16-nya, nomor 15-nya itu. Setelah dia waras, enggak lagi dia nyembah Yesus. Dia sudah duduk berpakaian rapi. Oke? Iya. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang Gila. Tidak. Siapa itu yang teriak tadi? Orang yang nyembah Yesus adalah orang yang kerasukan Setan. Dia bilang sendiri. Bukan aku yang bilang loh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, yuk saudara Kristen, ini adalah bukti bahwa ketika kepolosan itu dikedepankan dan ditinggalkan dogma dan doktrin itu, kemudian akal sehat difungsikan, maka Kristen akan nampak seperti saudara kita ini. Beliau ini adalah seorang Kristen, nyembah Yesus. Tetapi ketika ditanyai dan sadar dengan sesadar-sadarnya untuk menjawab pertanyaan itu adalah akal yang sehat, maka isi perut dari gereja akan ketahuan. Ternyata saudara kita itu sudah mengakuinya. Kalau orang-orang yang kenyang akan doktrin dan dogma ngamuk, ditanya gitu, ngamuk pasti. Oh tidak, dari tadi dia udah kesurupan. Pak, ini saudara kita pengikutmu ini, dia menggunakan akal. Dia tidak ngamuk, hanya saja kulihat cairan dalamnya udah keluar nih. Jadi keluarin cairan dari tadi. Tapi jangan ngejebak itu Bang Juma. Bukan menjebak. Sekarang saya tanya kepada saudara saya nih. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah jawaban saudara itu Anda jawab berdasarkan akal Anda atau Anda sedang tidur? Aku sedang baring-baring. Ya, baring-baring. Tapi apakah Anda sadar atau dalam keadaan nyenyak tidur? Sadar, tidak sadar. Tidur belum. Anda sedang saat ini Anda gila atau waras? Waras lah. Makanya andaikan saja Anda itu tadinya tidak waras, Anda tidak akan mungkin sepolos itu jujur mengakui. Tapi karena saudara waras, dalam keadaan waras, maka Anda mengakui semuanya apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Andai saja Anda tidak waras, maka Anda akan mempertahankan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah bukan manusia. Itu hanya Anda gila. Tapi Anda waras, maka Anda mengakui sepolos-polosnya. Begitu saudaraku. Gitu ya? Belum. Mau? Masih mau atau sudah? Tapi jangan ngejebak. Enggak menjebak. Ketika kemudian di pasar kehabisan sendal jepit dan juga sepatu. Sementara satu perkampungan itu semuanya harus memiliki sendal. Ya. Tetapi yang Anda sembah itu karena dia manusia, ternyata dia juga belum punya sendal. Dan dia diwajibkan kemudian berjalan untuk nonton. Kira-kira yang Anda sembah itu berjalan dengan pakai sendal atau telanjang kaki? Telanjang kaki kan dia. Telanjang kaki. Nah, coba bayangkanlah itu. Tuhanmu pergi ke lapangan bola, nonton Pak Bom main takraw. Kemudian dia datang dengan tidak menggunakan alas kaki.
Tergantung sih. Tergantung apa? Dia mau pergi aja. Ada si sendal, ada tinggal satu tapi nomor 70. Mau enggak Tuhan mau pakai itu sendal? Tidak lah. Itu pun nomor 70 kanannya, yang sebelahnya nomor 12. Oh, Gimana, Dok? tidak dipakai lah, itu mah bersebelahan. Iya, atau kiri semua. Dua-duanya kiri. Mau enggak Tuhan mau pakai? Tidak bakalan dipakai. Berarti dia lebih milih telanjang kaki Iya dong. daripada Berkiri semua. Nggak bisa. Gimana? Uyang. Tahu? bayangkanlah kalau kamu pakai sendal kiri semua. Apa kata Iya. orang? Gila. Nah, gila. Tapi kalau dia datang dengan pakaian kayak gitu, ndak pakai sendal ke lapangan bola, orang mengatakan dia apa? Orang nyeket. Udah ya. Jadi sekarang fungsikan akal saudara ya. Mudah-mudahan diskusi sederhana ini bisa menerapi akal saudara supaya difungsikan dengan baik. Kok bisa ya kayak gini? Ini ilmu dari mana saya dapatkan? Kok saya bisa-bisanya menyembah kepada yang kayak gini-gini? Kan gitu ya? Tidak, tetap Bang Juma. Tetap? Tetap. Apa alasannya? Ya karena emang dia juru selamatku yang bisa menentukan arah tujuanku, yang bisa mendamaikan hidupku, ya itu segalanya bagiku dia, Tuhan Yesus. Ada dalilnya? Nggak tahu dah. Gak ada dalilnya kan? Ya pasti ada lah. Mana? Nggak mau. Ya awas ke Bang Juma. Maksa. Bukan kejebak itu, bukan. Itu Ntar aku DM. Kamu jelasin semua tentang Bible. Kalau Iya. ada Pak, sesuai dengan yang tertera dalam imajinasiku dan sesuai dengan isi Bibleku yang menyakup dalam suatu penjelasan tentang kenapa Yesus seperti ini, terus kenapa Yesus ikut seperti ini. Jelaskan sampai tuntas. Kalaupun itu saya ikutin Bang Juma, saya akan depan Juma bersahadat langsung saya cari ke Sulawesi toh. Siap? Di mana posisi sekarang? Aku Ya. nanti dikabarin kalau saya sudah, jangan di umum, tidak enak tahu. Mati meja. Itu ada musik Kenjo, Bang Handi, Bang Handi. Bang Handi, itu ada musik Kenjo. Ya. Saya pengen dari Bang Juma itu ngasih sesuai dengan literasinya, isi Bible semua itu sampai penyelesaiannya kayak gimana dari isi-isinya itu. Saya pengen tahu kenapa bisa tahu si Bang Juma ini isi Bible semua, dan kalaupun menyakup dalam suatu keimanan keislamannya Yesus, ya oke, saya ikutin Bang Juma. Nanti saya cari Bang Juma, saya sadar di Bang Juma. Ya, sekarang gini. Yesus itu orang Kristen atau bukan? Ya. Nah, ini yang pertanyaan ini nih. Kalau menurut di ajaran ikutan Bible sih, saya tahu ya pembuatannya ya kita yang ngikutin, ya cuman saya tahunya cuman Yesus. Agamanya saya nggak tahu, ateis kayaknya. Ateis? Iya. Yesus tidak bertuhan. Berarti dia ateis. Iya. Mati meja. Kayak, nah ini lagi nih, kalau saya bilang Tuhan nanti ada Tuhan lagi. Nah ini nggak mau saya. Pinter dia. Oh, aduh. Jadi dia menjawab itu dengan jawaban, jangan sampai jawabannya diserang balik gitu loh. Pinter dia. Iya, itu Bang Cebes. Mance lah salah baik. Jadi kalau misalnya Yesus itu ateis, menurut saudara orang ateis itu bisa masuk surga tidak? Gak tau dah.
Yesus tidak bertuhan, tapi sekarang sudah di mana dia? Di surga lah. Loh kok bisa? Enak dong. Sekarang ya udah ateis aja kalau gitu. Ternyata orang ateis itu bisa di surga. Oh, enggak lah. Lah buktinya Yesus ateis katanya. Iya sih. Iya kan? Bingung. Cuma sama Celbes nih dikawin mulu. Berarti mending Anda menjadi ateis daripada seperti sekarang. Kalau ateis ada di surga, Yesus buktinya. Ya, Tuhan Yesus. gimana ceritanya Anda memanggil dia Tuhan Yesus? Ya, tapi nggak apa-apa sih. Cuman sebaiknya kedepannya belajar lagi ya, pelajari Bible dengan mendalam. Iya, sedih nanti kita debat kita ngobrol berdua jelasin ke semua. Mantap. Jangan jangan ke saya, ke Bunda Rahma. DM ke Bunda Rahma. Nanti saya main keras-kerasan sama dia tuh. Main ngobrol keras-kerasan sama dia tuh. Memang bisa keras. Dia teriak aja dia tuh kalau ngobrol itu kayak Iya, mama. maksud Tidak, aku lembut. nah iya itu makanya DM-nya ke Bunda Rahma. Kan itu harus lemah lembut sama siapa saja. Nah kalau Bunda Rahma itu kan tadi, iya Bunda Rahma tadi kan teriak itu kaget aku. Bunda Rahma itu lembut. Dia lembut itu, cuman dia pakai mic jadi keras suaranya. Gimana kalau misalnya saudara ini belajar Islam, tertarik tidak? Belum. Kenapa? Masih pengen ngikutin yang ajaran sekarang. Ya mau sampai kapan Anda tadi katanya kalau Tuhan Anda sekarang ini hidup, lalu kemudian dia jalan ke sana ke sini, Anda sendiri mengatakan dia orang apa tadi? Enggak. Orang apa tadi? Nggak mau. Nggak mau. Iya kan? Nah mending Anda sambil belajar Bible, belajar Islam, mau nggak? Belum. Kenapa bisa? Masih ikut ajaranku yang apa namanya, merasa Ajaran tahayul. penuh kasih. Mana ada penuh kasih apa pula? Penuh kasih apa? Bang Juma gitu udah tahu tak? Apa kasihnya agama Anda apa coba? Oh, Tunjukkan enggak, satu coba. Nggak mau. Dan nanti dijebak lagi. Enggak. Kalau Tidak. kalau Tidak mau mau. ajaran kasih dikatakan oleh Yesus, apabila ya pipi kananmu ditampar, maka berikanlah juga pipi kirimu. Itu tertulis di Matius 5 nomor 39. Ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau nggak aku tampar kau? Tidak. Loh. Sakit. Tahu? Ini perintah Matius 5:39 ajaran kasih. Aku tidak tampar pakai tangan. Tapi tamparan lembut. Iya, lembut, tapi pakai skop yang sudah kupanasin. Mau enggak? Tidak. Tamparan lembut. Ya. Disentuh pipi kirinya, disentuh pipi kanannya. Itu. Bukan, dalilnya di situ bukan dikatakan disentuh. Itu cuman kudus, beda lagi. Ini janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau enggak? Gak mau lah. Maksudnya dari sini ya aku konsep keimanan yang di Kristen. Jadi maksudnya untuk memberi pipi kanan dan pipi kiri itu karena disentuh lembut, bukan ditampar keras. Dasar lale lah beroncong. Itu kalau misalnya disentuh lembut siapapun mau. Ini dibilang janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapapun yang menampar. Jadi kalau kau ditampar, jangan kau melawan, tapi kasih lagi kiki kirimu, pipi kiri. Begitu.
Mau ndak dipraktekkan? Enggak. Ku telepon nih orang dekat rumahmu. Enggak usah sakit. Gue suruh sekarang ke rumahmu, suruh tampar kau pakai skopang. Mau? Mau ndak? Pakai skop lagi, sakit tuh besi tahu. Tapi pelan aja, pelan. Tapi pakai skop. Tidak. Skopnya penuh tai ayam. Mau? Tidak. Loh, berarti ajaran kasihmu ndak bisa dipraktekkan dong? Wih, maksudnya gini Bang Juma, jadi yang tamparan itu bukan tamparan keras, tapi tamparan kasih itu yang lembut gitu. Walaupun kita ditampar dengan seperti yang disampaikan Bang Juma dalam Bible itu, ya bukan jangan menyimpulkan secara keras gitu, tapi dilembut. Adakah pernah orang ditampar lembut? Ada nggak? Kayak gini, kayak dengar kayak gini. Gitu. Mama anakku le. Mana ada orang tampar kayak gitu? Tampar itu gini. Wah, gitu. Aduh, sakit banget Tuhan Yesus. Sakit. Berarti ajaran kasihmu ini tidak bisa dipraktekkan. Apa dia ini? Apa itu? Nggak tahu dia. Ada apa dengan lo ini? Ditampar kayak gitu sakit ta? Toh? Benar nggak? Wah, Kalau di dalam Matius 5 nomor 42 begini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh nggak saya minta jari-jarimu satu? buat apa? Buat saya jadikan kalung, induk kalung. Bermakan ikan lohan. Oh iya, buat ikan lohan. Boleh nggak? Kan di sini dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, itu maksudnya sedekah. Ya iya, kalau saya Enggak lah. Hah? Ini saya kasih duit. Sedekah. serius ini kasih duit. Sedekah 1.000, 2.000 gitu kan. Kan kurang ajar. Di sini Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau saya minta biji sakarmu, Oh, jangan. Ini Kenapa? Berharga ini buat masa depan. kebetulan tetangga saya itu kan pelihara anjing tuh. Mau ku buat makan itu anjingnya dengan punyamu, boleh nggak? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan udah bisa dicopot juga, kan udah Ya permanen. dicopot sekalian dengan batangnya, habis itu dijahit. Tidak. Nanti saya jadi banci dong. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya jadi teringat si Rambuanga. Aku minta biji pelannya, aku gantuni alun-alun ngamuk dia. Di mana kau tinggal semua? Di mana kau tinggal? Kalau dicabut nih, terus dipotong, terus dicabut. Mana saya punya kelamin, dikirain jadi cewek tak? Berarti nggak bisa dipraktikkan ajaran kasihmu kan? Nggak bisa ya? Kalau menurut saya sih masih bisa. Nah, tadi saya minta nggak bisa, tampar pipi nggak bisa. Jadi gimana ajaran kasih mana yang bisa dipraktekkan ini? Ya sesama ajaranku, Bang Juma. Oh, berarti sesama Kristen boleh saling tampar gitu? Iya, dengan lembut. Oh, mama dengan lembut. Permisi, ada apa? Mau nampar? Dong, Bang Juma. Sama ajaranku ya. Aduh, bahaya nih. Besok saya mau praktekkan deh di mana ada rumah orang-orang Kristen dekat-dekat sini. Tak, 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 tak. Permisi Pak. Ya, Bapak ajaran Kristen, agama Kristen. Ya, penganut kasih. Iya. Pak, saya minta biji matanya satu. Kenapa bisa? Lukas 6 nomor 30 Pak. Pokoknya nggak ada alasan. Kalau ajaran kasih ini betul, saya minta biji matanya satu.
Kalau tidak bisa, berarti hoax. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa saja kepunyaan orang Kristen? Tangan, kaki, kepala, ginjal. Bisa nggak saya minta biji matanya? Sebelah aja, kan masih ada satu. Nggak bisa kan diperhatikan ajaran kasih itu? Hoax kan? Cuma hoax. Ya kan? Bisa, yang nggak bisa itu Yang apa? kalau di ajaran Kristen kan bisa itu dipraktekin ajaran kasih. Nah kalau di Muslim nggak bisa gitu. Mana ada orang minta satu biji matanya kok nggak boleh? Ini dalil. Kalau bisa diperhatikan silakan. Bisa praktekkan sesama Kristen lah. Oh maksudnya jadi sesama Kristen boleh saling minta biji mata gitu? Oh tidak, kita ini. Aduh. Ini ajaranmu ini tidak bisa diperhatikan. Yang disampaikan ini sama Bang Juma ini konten yang langsung di kepalaku. Nah, makanya. Jangankah kau mengambil yang pemberianmu dari apa tadi? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lukas 6 nomor 30. Harusnya orang Kristen itu tidak ada lagi yang kaya. Tidak ada lagi yang punya rumah. Karena harus mempraktekkan ini. Tadi berapa, Ya kan? berapa di Matius berapa? Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Ya udah ntar saya Lukas 6 nomor 30. Oke. Ya, nanti hari Minggu kamu ke gereja, Pak Pendeta boleh nggak saya minta dompetnya? Dompetnya aja dulu dengan sepatu yang Pak Pendeta pakai. Loh, kenapa bisa? Ini ada di dalam Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 30. Oke. Ada juga di dalam Matius 5 42. Berilah kepada orang yang meminta dan jika orang hendak meminjam darimu janganlah menolak. Minta tolong itu yang typing kirimin aku yang Lukas 4 berapa tadi? Matius 5 42, Lukas 6 30. Lukas 6 30 sama berapa? Matius 5 42. Matius 5:42 ya, di DM-in ke aku aja lah. Nanti aku cari, coba aku nanti pertanyakan. Siapa yang mau DM kamu? Cuplis. Enggak, ini yang di typing maksud aku, Bang Juma. Oh, iya. Marah-marah mulu. Oke ya. Jadi kapan mau belajar Islam? Enggak. Masih mau menyembah oknum yang kayak tadi? Meskipun pakai sendal kanan semua. Kiri. Kanan kiri lah. Kanan kiri lah. Kanan kiri. Ya. Silakan tuh Bunda Rahma mau kenalan.